Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an imama wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang maha pemurah, maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan kita yang menghidupkan dan mematikan kita, Tuhan kita yang mengatur segala-galanya di alam jagat raya ini, Tuhan kita yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat itu dapat kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa selawat beriring salam, haribaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, yang tentunya kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang sholihin hingga hari kemudian. Jamaah yang dirahmati Allah, standar ukuran kesuksesan menurut manusia adalah diukur dengan lebih cenderung kepada materi. Ada orang mengukur standar kesuksesan seseorang dengan banyaknya harta. Apabila seseorang itu memiliki banyak harta, maka dia disebut sebagai orang sukses. Begitu juga ada orang mengukur dengan jabatan, kedudukan, dan pangkat. Maka apabila seseorang itu memiliki kedudukan, jabatan, pangkat yang tinggi, maka disebutlah dia menjadi orang yang sukses. Begitu juga standar ukuran kesuksesan seorang manusia diukur oleh manusia, diukur dari popularitas seseorang. Karena menurut mereka, dengan mereka populer di kalangan manusia lain, maka itu standar keberhasilan seseorang. Dan standar keberhasilan menurut manusia beragam-ragam dan bermacam-macam. Tetapi standar ukuran keberhasilan seseorang, standar ukuran suksesnya seorang manusia menurut Allah Subhanahu wa taala hanya satu saja. Apabila seorang manusia itu mati dengan dalam keadaan baik, atau disebut dengan istilah agama husnul khotimah. Untuk apalah kita punya kedudukan, pangkat, jabatan yang tinggi, punya harta yang banyak, melimpah, dan populer di kalangan manusia, tetapi ketika dia meninggal dunia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Orang yang demikian akan hina matinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama adalah jaga akidah, jaga keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lazimkan, rutinkan lidah kita untuk membaca kalimat la ilaha illallah atau zikir-zikir yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah."
siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sela-sela kesibukan kita, aktivitas kita, hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, cara untuk mendapatkan husnul khotimah adalah istiqamah di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam memegang akidah dan keyakinan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah dan mereka istiqamah dalam keyakinan dan ibadahnya, maka mereka tidak takut dan tidak bersedih hati dalam menjalani perjalanan hidup ini. Dan yang keempat adalah jalinlah hubungan yang harmonis dengan sesama manusia yang disebut dengan istilah agama hablum minan nas. Jangan kita menzolimi, jangan kita menyakiti sesama manusia, berbuat baiklah dalam segala hal, saling membantu, saling menolong, dan selalu kita memberikan nasihat di antara satu dengan yang lain. Dan yang kelima, syarat mendapatkan husnul khotimah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan ibadah kepada Allah dengan baik dan tertib. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam ayat Al-Quran adalah surah Ali Imran ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, hapuskanlah segala kesalahan kami, dan matikanlah kami, kumpulkan kami nanti ketika kami meninggal dunia dan ketika kami di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Itulah 5 cara agar kita mendapatkan husnul khotimah, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tausiah ini kita lebih berhati-hati lagi dalam beramal ibadah kepada Allah. Dan jagalah amal ibadah kita, jagalah akidah kita, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali. Ila liqa' wa salamah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.